Shalom sahabat pesan kebenaran. Semoga Anda secara pribadi dan keluarga selalu diberkati. Amin. Ya tentunya ada amin ya. Saya percaya bahwa Anda selalu diberkati oleh Tuhan. Saya yakin bahwa iman kita kepada Tuhan selalu ada sukacita, damai selalu. Sebab kita tidak ada beban berat untuk menjalankan ibadah kepada Tuhan. Sebab Yesus berkata, ya, saatnya akan tiba Anda tidak lagi beribadah di gunung sana, Gunung Gerizim, juga Bait Allah, tetapi Anda akan beribadah dalam roh dan kebenaran. Luar biasa. Oke, ada tema yang menarik yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Saya share kepada Anda pagi hari ini. Silakan komen jika ada yang keliru, ya. Terkait dengan persembahan yang benar. Ya. Persembahan yang benar. Yang benar itu seperti apa? Ya, ini menjadi topik yang hangat, teman-teman. Nah, berawal dari penciptaan manusia, ya, berawal dari penciptaan manusia ini harus kita pahami. Ya, pada saat manusia diciptakan Adam dan Hawa, dan mereka melahirkan anak, ya, Kain dan Habel. Nah, singkat ceritanya, ya teman-teman, di dalam Alkitab silakan Anda baca dalam kitab Kejadian. Kain dan Habel itu mempersembahkan syukur kepada Sang Khalik Pencipta. Ya, sebab mereka sudah mendapatkan hasil. Si Habel dia adalah peternak dan si Kain petani. Lalu dipersembahkanlah masing-masing persembahan kepada Tuhan. Ya, kalau ibadah zaman dulu ya seperti ya umat Israel, dia harus mempersembahkan, ya, ada liturgi, ya, buat tungku, buat pembakaran, ya, kemudian dibakar, berdoa, dibakar persembahan kepada Tuhan, mengucap syukur. Ada bau-bau harum dari bakar itu, ada lemak-lemaknya, kemudian ada dari padi, tanam-tanaman, ya, misalnya padi, jagung dan lain sebagainya, dibakar. Nah, apakah ini hanya tipologi? Ya, saya yakin, saya percaya bahwa ini adalah syukur yang dilakukan oleh manusia purba ketika itu. Dan ini juga bisa menjadi tipologi pada zaman akhir. Nah, ketika Kain dan Habil mempersembahkan, maka ceritanya bahwa persembahan Habel itu diterima kepada Sang Khalik, dari Sang Khalik. Baru Kain tidak diterima. Ya, tidak diterima. Dan mereka sudah tahu bahwa saya tidak diterima. Kain tidak merasa tidak senang dengan apa yang Tuhan lakukan kepadanya, merasa tidak adil, dan Habel bersyukur karena diterima. Lalu singkat ceritanya tentunya dalam catatan Alkitab, Kain membunuh Habel. Nah, sebenarnya makna persembahan itu apa? Ya, kenapa yang diterima oleh Tuhan itu berbau darah? Ada potong dan keluar darah, ya. Bukan tumbuh-tumbuhan, ya, bukan padi-padian, ya, bukan kelapa, cengkih, kemudian pala, ya kan? Atau kopi dan lain sebagainya, bukan, tetapi darah. Nah, saudara-saudaraku, itulah gaya hidup zaman itu yang Tuhan sarankan kepada mereka, dan itu juga menjadi tipologi zaman ini, zaman ketika Tuhan Yesus datang. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, ke dalam dosa, maka Allah melakukan pengorbanan pertama buat manusia. Amin. Percaya atau tidak? Silakan baca di Alkitab.
Manusia berupaya untuk membuat cawat pakaian dari tumbuh-tumbuhan, tetapi Allah melakukan pengorbanan pertama, yaitu pengorbanan hewan untuk menutup badan mereka. Nah, sebenarnya itulah apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Persembahan daripada korban daripada Habel diterima. Sebab relevansinya jelas dengan apa yang Allah lakukan pengorbanan pertama, yaitu pengorbanan domba. Nah, inilah tipologi sebenarnya yang nantinya suatu saat nanti pengorbanan itu menjadi ritual untuk penghapusan dosa, untuk penghapusan salah, untuk penebusan. Itu jadi ritual turun-temurun ketika mulai dari bapak-bapak gereja kita, ya, para nabi kita, mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, terus datang kepada Musa, dan terus itu adalah namanya pengorbanan. Yang dikorbankan adalah domba, inline lurus dengan pengorbanan yang Allah lakukan pertama, dan itu cara Allah. Nah, itulah konsep pengorbanan. Sampai pada suatu saat nanti pengorbanan itu selesai di zaman Yesus. Ketika Yesus datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Dia adalah korban yang sejati. Hanya satu kali untuk selama-lamanya, tidak akan kedua kali lagi. Dan dialah yang mengakhiri semua pengorbanan di bait Allah. Dan tidak ada lagi pengorbanan lain untuk penghapusan dosa, penghapusan salah, ya, penebusan tidak ada lagi. Dialah yang menjadi objek daripada pengorbanan. Tipologi itu digenapi. Ya, teman-teman. Silakan komen kalau ada yang salah, keliru. Ya. Kiranya damai dan sukacita Kristus menyertai Anda. Amin.